Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fazlani, NIM 0521684898, Program Studi Sistem Informasi. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya akan mengerjakan tugas kedua mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu membuat aplikasi sederhana, yaitu menampilkan API cuaca menggunakan Ionic, Vue, dan TypeScript. Baik, untuk langkah pertama yang saya lakukan yaitu menginstal Ionic-nya terlebih dahulu, yaitu dengan command npm install ionic CLI. Nah, ini sudah terinstall. Kemudian kita cek. Nah, ini saya menggunakan Ionic version 7.2.1. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat project Ionic-nya, yaitu dengan command ionic start gather fts blank, karena kita akan pakai template kosongan aja menggunakan Ionic, dengan type-nya itu project view. Nah, ini sudah saya create project Ionic, template project Ionic-nya. Sekarang kita menuju ke pembuatan aplikasinya. Yang pertama, kita akan memastikan dulu TypeScript yang kita pakai sudah ada. Nah, versi 5.9.3. Kemudian Ionic. Nah, kemudian kita akan menampilkan data API ini ke dalam tampilan yang sederhana. Kemudian langkah yang pertama adalah kita akan membuat komponen cuacanya, yaitu di dalam folder source. Terus kita akan membuat folder baru, yaitu namanya komponen. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk membuat komponen cuacanya, yaitu weather. Baik, di sini saya sudah membuat untuk aplikasi sederhana untuk menampilkan cuaca di Jakarta. Nah, sebelumnya saya sudah setup untuk menampilkannya di emulator, karena ini adalah proyek berbasis Ionic. Jadi saya memakai emulator Android untuk menampilkan hasilnya. Untuk setupnya bagaimana, saya mungkin tidak jelaskan di sini. Saya mengambil dari beberapa referensi dan dari dokumentasinya Ionic. Namun saya di sini hanya menjelaskan terkait dengan kode weather view untuk menampilkan API yang sudah diberikan. Yang pertama yaitu
setup language-nya pakai TypeScript. Ini format script view ya, jadi formatnya script, terus habis itu di bawahnya ada template, kemudian stylenya. Nah, kemudian import ref on mounted was dari view. Nah, ini metode yang diberikan dari view. Kemudian interface weather data. Nah, ini artinya weather data ini wajib memiliki dua properti, yaitu time yang bentuknya string array, kemudian temperatur yang bentuknya string number. Nah, kemudian ketika saya tulis const weather data, nah ini TypeScript itu bisa tahu kalau misalnya datanya ini bisa null. Nah, kalau misalnya tanpa interface ini, TypeScript akan bahasanya apa ya? Akan kebingungan kalau misalnya tidak dapat autocomplete-nya. Nah, kemudian saya pakai watch. Nah, ini digunakan untuk debugging aja, debugging kalau misalnya si weather data ini berubah. Nah, ini menjalankan kode di dalamnya. Nah, ini untuk logging aja. Nah, kemudian untuk fungsi yang memanggil API. Nah, ini saya menggunakan fungsi async await ya, karena kita memanggil HTTP request secara asinkronus. Kemudian menggunakan metode try-catch. Try-catch ini untuk handling error. Nah, jadi ketika misal async await-nya berhenti, itu fetch-nya itu tetap masuk dulu gitu. Jadinya lebih mudah dibaca juga kalau misalnya kita pakai async await daripada menggunakan fetch then. Nah, kemudian onMounted. Nah, onMounted ini sebagai composition API-nya. Nah, ini kalau di view 2 ini seperti mounted, tapi kalau di composition API view TypeScript ini pakainya onMounted, kemudian parameternya si fungsi di atas. Nah, kemudian untuk template-nya. Nah, untuk template-nya ini saya menggunakan div seperti biasa, karena kemarin saya menggunakan ion content. Ion content itu datanya tidak bisa tampil. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang tahu bisa menjelaskan ya kenapa bisa tidak tampil. Nah, ini saya jadinya pakai div seperti biasa gitu. Kemudian ini if untuk ketika loading. Nah, di ini. Terus else if untuk ketika kondisi error, kemudian else if weather data. Nah, ini kalau misalnya weather datanya udah ada isinya, maka si Ionic-nya ini akan nge-looping data yang sudah di dalam script di atas. Nah, ini ada weather data time, terus date time, weather data temperatur. Nah, kemudian jika tidak memenuhi kondisi semuanya, else akan menampilkan data cuaca tidak dikeluarkan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk stylingnya hanya seperti ini, karena ini tampilan sederhana aja, menampilkan aja fungsinya. Nah, kemudian komponen yang di weather view ini, nah, weather view ini saya render di app.view. Nah, saya import terlebih dahulu, import weather view from komponen weather view.view. Nah, ini ya yaitu dari sini komponen weather view.
Kemudian template menggunakan formatnya Ionic ya. Nah, ini komponennya Ionic, ada Ion App, Ion Page, Ion Header, Ion Tool. Ini saya kasih warna primary itu biru. Kemudian title-nya Weather Apps. Di bawah header baru kita render komponen weather view-nya. Langsung saja kita coba. Nah, ini saya menggunakan emulator. Nah, seperti ini tampilannya. Ini sudah menampilkan data dari API OpenMeteo untuk weather view tadi. Nah, API ini. Nah, tampilan akhirnya seperti ini. Untuk menampilkan info cuaca Jakarta. Mungkin dari saya cukup sekian untuk video tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu fetching API weather app dari OpenMeteo menggunakan Ionic Vue dan TypeScript. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata dalam penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.